run me through my two-step. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tijanto Sandi, mahasiswa dari Universitas Islam Kalimantan nomor 1 Banjari, Fakultas Teknik Prodi Teknik Sipil. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah transportasi, mata kuliah dasar-dasar rekayasa transportasi, dosen pengampu Adi Surya STMT. Oke, langsung saja pembahasannya. Sejarah transportasi. Apa itu transportasi? Transportasi adalah pemindahan manusia atau barang dari satu tempat ke tempat lainnya dengan menggunakan sebuah kendaraan yang digerakkan oleh manusia atau mesin. Transportasi digunakan untuk memudahkan manusia dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Sistem transportasi berkembang sesuai dengan kebutuhan manusia pada masa lalu. Ketika mobilitas penduduk masih sangat rendah dan luas mobilitasnya masih terbatas dalam lingkungan, hidupnya manusia belum begitu membutuhkan sarana transportasi. Akan tetapi, ketika tingkat mobilitas semakin tinggi dan jangkauannya semakin luas, maka dibutuhkan sarana transportasi yang memadai dan menunjang mobilitasnya. Transportasi diawali dengan penemuan roda pada sekitar 3.500 tahun sebelum Masehi yang digunakan untuk mempermudah memindahkan suatu barang. Tetapi sebelumnya, tentu ada pergerakan manusia ke benua Australia yang diperkirakan terjadi 40.000 sampai 45.000 tahun yang lalu menggunakan suatu bentuk transportasi maritim. Pada tabel berikut tunjukkan perkembangan di dalam transportasi dari zaman ke zaman. Nah, bisa dilihat tabel transportasi dari zaman ke zaman. Transportasi dibagi dari 3 jenis, yaitu transportasi darat, udara, dan air. Transportasi darat. Transportasi darat sudah dikenal sejak zaman kuno. Pada masa itu jenisnya masih sangat sederhana, dari kereta kuda, kuda tunggangan, dan sepeda. Transportasi darat pada masa itu masih menggunakan tenaga hewan dan manusia. Kendaraan dengan mesin baru muncul setelah abad ke-18, tapi pada saat itu mesin yang digunakan masih berupa uap. Mesin uapnya juga masih terdiri dari 3 roda penggerak. Kecepatannya cuma secepat manusia saat berjalan. 1 dekade kemudian, mesin diesel ditemukan. Penemuan mesin diesel berbasis solar pada 1880-an menjadi tonggak sejarah penting bagi pengembangan kendaraan, yang dalam hal ini adalah mobil. Mesin diesel bikin bahan bakar yang digunakan pun jadi lebih cepat, lebih efisien, dan pergerakan mobil jadi lebih cepat. Mobil dari masa ke masa. 1870, mobil uap digunakan oleh Prancis pada masa Perang Dunia I tahun 1870-an untuk membawa senjata. 1880, mobil diesel pertama kali diperkenalkan tahun 1880-an. Mobil diesel membuat perjalanan terasa lebih cepat. 1960, mobil modern. Teknologi mobil saat ini semakin modern semenjak dikembangkannya mesin diesel. Sejak saat itu, mobil mulai banyak digunakan karena praktis dan bisa digunakan kapan saja untuk kemana saja. Perkembangan industri mobil dipelopori oleh Henry Ford, yang pertama kali melakukan produksi massal mobil murah. Perkembangan mutakhir transportasi darat saat ini salah satunya adalah kereta api rel magnetik, atau yang dikenal sebagai maglev, magnetic levitation, yang dirancang oleh seorang insinyur Inggris Eric Letchworth pada tahun 1950. Transportasi udara. Cikal bakal transportasi udara yang ada saat ini dimulai dari sebuah balon udara. Pada tahun 1782, Joseph dan Jacques Etienne berhasil menerbangkan balon udara setinggi 300 meter untuk pertama kali. Setahun setelah itu, Etienne bersaudara menaikkan bebek, domba, dan ayam ke balon udara yang berhasil terbang setinggi 500 meter. Balon udara kemudian berkembang hingga bisa membawa manusia sebagai penumpang. Perkembangan transportasi udara berikutnya ditandai dengan penemuan pesawat terbang yang dijuluki sebagai Kitty Hawk. Kala itu pada tahun 1903, Orville dan Wilbur Wright merancang mesin pesawat terbang. Hingga akhirnya, rancangan pesawat terbang mereka bisa berguna mengangkut manusia maupun barang dengan jarak yang jauh secara cepat. Belum puas dengan mesin pesawat yang dirancang Wright bersaudara, tepat pada tahun 1905, insinyur bernama Henry Honda dari Rumania mengembangkan mesin pesawat jet. Prinsip kerja mesin jet yang diterapkan pada pesawat adalah menghisap udara dari bagian depan mesin dan mengeluarkannya dengan laju tinggi dari bagian belakang mesin. Barulah pada abad ke-20, pesawat berukuran besar seperti Airbus dan Boeing mulai digunakan untuk penumpang. Transportasi air.
Perkembangan transportasi air tidak lepas dari penemuan mesin uap oleh James Watt. James Watt telah menginspirasi Robert Fulton yang membuat kapal uap pertama dengan nama Clermont. Penemuan kapal uap dapat memudahkan banyak orang menyeberangi lautan. Selain kapal uap, ada pula kapal selam, yaitu kapal yang bergerak di bawah permukaan air yang umumnya untuk kepentingan militer. Sejarah kapal selam berawal sejak tahun 1500 Masehi dan mulai muncul pada abad ke-19. Penemu kapal selam adalah Cornelis Drebbel. Kapal selam mulai terkenal sejak digunakan pada Perang Dunia I. Selain itu ada juga kapal peri atau kapal penyeberangan. Adalah sebuah kapal transportasi jarak dekat. Peri mempunyai peranan penting dalam sistem pengangkutan bagi banyak kota pesisir pantai, membuat transit langsung ke antar kedua tujuan dengan biaya lebih kecil dibandingkan jembatan atau terowongan. Sekian dari saya. Salah hilap mohon maafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.